Salam jumpa adik-adik pelajar SMP. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Kita akan belajar bersama saya Pak Wimpi, barisan aritmetika, deret aritmetika, barisan geometri, dan deret geometri. Kita langsung lihat soal-soalnya. Soal nomor 1. Diketahui UN adalah barisan geometri dengan A sama dengan 4. Rata-rata suku ketiga dan suku pertama barisan tersebut bernilai sama dengan suku kedua ditambahkan setengah. Maka jumlah suku tahingga yang mungkin adalah, di sini pilihannya A 8, B 1/2, C negatif 3/2, D 4, dan E 3/2. Kita langsung sama-sama menjawabnya adik-adik. Diketahui di sini apa? A-nya sama dengan 4, kemudian rata-rata suku ketiga dan suku pertama U1 tambah U3/2 itu sama dengan suku kedua ditambahkan setengah, U2 tambah setengah. Baik adik-adik, tentu adik-adik ingat rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Maka di sini kita cari dulu nilai U1, U3, dan U2. Kita gantikan di sini. Untuk U1 berarti nanti kita dapat AR pangkat 1 kurang 1 sama dengan AR pangkat 0 sama dengan A. Jadi U1 nya sama dengan A. Untuk U2 AR pangkat 2 kurang 1 sama dengan AR pangkat 1 sama dengan AR. Untuk U3 sama dengan AR pangkat 3 kurang 1 sama dengan AR kuadrat. Jadi kita sudah dapat nilai U1, U2, dan U3. U1-nya A, U2-nya AR, U3-nya AR kuadrat. Kita masukkan ke dalam sini. U1-nya A ditambah U3-nya AR kuadrat dibagi 2 sama dengan U2-nya AR tambah setengah. Jadi A tambah AR kuadrat dibagi 2 sama dengan AR tambah setengah. Selanjutnya, kita sudah ketahui bahwa nilai A-nya sama dengan 4. Kita gantikan A-nya dengan 4. Kita akan dapat persamaan 4 tambah 4R kuadrat dibagi 2 sama dengan 4R tambah setengah. Selanjutnya kita lakukan perkalian silang. 2 kali 4R tambah setengah sama dengan 4 tambah 4R kuadrat. Kita akan dapatkan 4 tambah 4R kuadrat sama dengan 8R tambah 1. Selanjutnya kita bikin ruas kanannya jadi 0. Kita pindahkan semua ke ruas kiri. 8R positif pindah jadi negatif, 1 positif pindah jadi negatif, jadi 4 kurang 1 jadinya 3, sehingga persamanya 4R kuadrat kurang 8R tambah 3 sama dengan 0. Tentunya adik-adik tahu ini persamaan apa? Ini adalah persamaan kuadrat, makanya kita faktorkan untuk dapatkan nilai R. Jadi kita faktorkan menjadi 2R kurang 1 dikali 2R kurang 3 sama dengan 0. Cara pemfaktorannya ini kita uraikan, 8R nya kita uraikan menjadi negatif 2R kurang 6R. Kemudian kita faktorkan 4R kuadrat kurang 2R menjadi 2R kali 2R kurang 1 dikurang 6R tambah 3 kita faktorkan menjadi 3 kali 2R kurang 1. Sehingga hasil pemfaktorannya adalah 2R kurang 1 dikalikan 2R kurang 3. Maka R-nya kita dapat R sama dengan setengah atau R sama dengan 3/2. Nah, untuk mencari jumlah suku tahingga, itu syaratnya R-nya harus kurang dari 1. Sehingga yang memenuhi adalah R sama dengan setengah. Suku tahingga Sn sama dengan A/1 kurang R. Kalau R2 ini 3/2 itu sudah lebih besar dari 1. Sehingga yang memenuhi adalah R sama dengan setengah. Kita langsung substitusikan. Kita gantikan nilai A sama dengan 4, R sama dengan setengah. Sehingga kita dapat 4/1 kurang R, 1 kurang setengah sama dengan 4/1 kurang setengah itu setengah, 4 bagi setengah sama dengan 8. Jadi jumlah suku tahingga yang mungkin adalah 8. Jawabannya A. Bagaimana adik-adik bisa memahami penjelasan ini? Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan barisan geometri 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Hitunglah suku ke-11, jumlah 8 suku pertama.
Baik adik-adik, di sini yang ditanyakan adalah barisan geometri. Di A ditanya suku ke-11, berarti kita gunakan rumus barisan geometri. Dan untuk B ditanya adalah jumlah, maka kita gunakan rumus deret geometri. Di sini kita ketahui A-nya sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 2. R itu adalah rasio. Rasio itu perbandingan antara suku kedua dengan suku pertama, sama dengan suku ketiga dengan suku kedua, sama dengan suku keempat dengan suku ketiga, dan seterusnya. Jadi 2 bagi 1 sama dengan 2, 4 bagi 2 sama dengan 2, 8 bagi 4 sama dengan 2, 16 bagi 8 sama dengan 2, dan seterusnya. Pada barisan geometri, rasionya selalu sama, sehingga ini disebut barisan geometri. A adalah suku awal 1 dan R-nya sama dengan 2. Baik, yang ditanyakan adalah suku ke-11. Ini adalah rumus barisan geometri. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Kita langsung gantikan N-nya dengan 11. Maka kita dapat U11 sama dengan A-nya 1 dikali R-nya 2 pangkat 11 kurang 1. Sehingga kita dapat U11-nya sama dengan 2 pangkat 10. U11-nya sama dengan 1024. Maka kita dapatkan suku ke-11 adalah 1024. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah 8 suku pertama. Ini adalah barisan deret geometri. Karena deret geometri, maka kita tuliskan rumusnya. Ini rumusnya. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Yang ditanya adalah jumlah 8 suku pertama. Berarti yang ditanya adalah S8. Nah, S8 sama dengan A-nya 1 dikalikan dengan R-nya 2 pangkat 8 dikurang 1 dibagi dengan R kurang 1, 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1, sehingga hasilnya kita dapatkan 2 pangkat 8 kurang 1. Sama dengan 2 pangkat 8, 256 dikurang 1. Jadi S8-nya kita dapat sama dengan 255. Jadi jumlah 8 suku pertama adalah 255. Adik-adik bisa memahami, bisa mengerti penjelasan ini? Kita lanjut dengan soal nomor 3. Perhatikan barisan 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, titik. Artinya masih ada lagi bilangan dan seterusnya. Hitunglah. A suku ke-32, B jumlah 25 suku pertama. Baik, adik-adik kita perhatikan di sini. Di sini suku ke-32 berarti yang ditanyakan adalah barisan aritmetika, dan jumlah 25 suku pertama berarti yang ditanya adalah deret aritmetika. Pak, kok ini disebut barisan aritmetika? Iya, barisan aritmetika karena memiliki beda yang sama. Jadi beda 9 kurang 7, 2, 11 kurang 9, 2, 13 kurang 11, 2, 15 kurang 13, 2. Jadi ketika kita melihat satu barisan bilangan, kita sudah bisa tahu, oh ini barisan aritmetika, oh ini barisan geometri. Kita lihat dari bilangan-bilangannya. Nah, ternyata ini memiliki beda yang sama. Makanya kita sebut ini barisan aritmetika. Suku awal A, kemudian B itu adalah selisih suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua, dan seterusnya. Dan bedanya selalu sama. Ini adalah rumus barisan aritmetika. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di sini suku ke-32 berarti yang ditanya adalah U32. U32 sama dengan A-nya 7 ditambah N kurang 1 berarti 32 kurang 1 itu 31 dikali dengan bedanya 2, berarti 31 kali 2. Sehingga suku ke-32 kita dapat sama dengan 7 tambah 62 sama dengan 69. Jadi suku ke-32-nya adalah 69. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah 25 suku pertama. Ini adalah rumus deret aritmetika. Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A tambah N kurang 1 kali B. Yang di sini ditanya adalah jumlah 25 suku pertama. Berarti yang ditanya adalah S25. Kita langsung masukkan angka-angkanya. S25, E-nya kita ganti 25 per 2 dikalikan 2 kali A, 2 kali 7 ditambah
25 kurang 1, 24 dikali dengan 2. Bedanya 2. Maka kita dapat S25 sama dengan 25 per 2 dikalikan dengan 14 tambah 48. 2 kali 7, 14. 24 kali 2, 48. Kita lanjutkan perhitungannya. 25 per 2 dikalikan dengan 62. Hasilnya adalah 775. Jadi jumlah 25 suku pertama adalah 775. Adik-adik bisa mengerti? Bisa paham? Kita coba lagi dengan soal nomor 4. Dalam suatu gedung pertunjukan, disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris kedua berisi 14 kursi. Baris ketiga berisi 16 kursi dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, baik adik-adik, kalau membaca soal ini pasti adik-adik sudah langsung tahu, oh ini baris pertama 12, baris kedua 14, baris ketiga 16, berarti memiliki beda yang sama. Maka ini sudah bisa kita prediksi ini adalah barisan aritmetika, di mana suku awalnya 12, bedanya adalah 2. Maka kita langsung masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga kita langsung masukkan A-nya U20 sama dengan 12 tambah 20 kurang 1, 19 kali 2. Jadi B-nya 2, berarti langsung 19 kali 2. Kita dapat 12 tambah 3, 8. Jadi U20-nya sama dengan 50. Sehingga kita dapat suku ke-20 adalah 50, atau banyak kursi pada baris ke-20 adalah 50 kursi. Bagaimana adik-adik bisa mengerti? Kita langsung ke soal nomor 5. Dalam sebuah gedung, banyaknya kursi pada baris pertama adalah 15 buah. Dan pada baris berikutnya selalu berselisih 3 lebih banyak dari baris sebelumnya. Jika pada gedung tersebut terdapat 12 baris, maka jumlah seluruh kursi adalah, baik adik-adik, di sini adik-adik perhatikan, kata kuncinya adalah jumlah. Jumlah berarti yang ditanyakan adalah deret. Deret apa ini? Deret aritmetika. Karena di sini dia bilang selalu berselisih 3, artinya bedanya selalu 3. A-nya 15 kita dapat, kita jawab. A-nya kita dapat 15, B-nya sama dengan 3. Kita langsung masukkan rumusnya. Di sini yang ditanya adalah S12. Ada 12 baris. Jumlah 12 baris tersebut berarti Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A tambah N kurang 1 kali B. Kita ganti N-nya dengan 12. S12 sama dengan 12 bagi 2 dikali 2 kali 15, karena suku awalnya 15, ditambah 12 kurang 1, N kurang 1 dikali B-nya 3 dikali 3. Kita dapatkan sama dengan 12 bagi 2, 6. 6 kali 2 kali 15 tambah 12 kurang 1 kali 3. Sama dengan 6 kali 2 kali 15, 30, 12 kurang 1, 11, 11 kali 3, 33. Jadi S12 nya sama dengan 6 kali 63 sama dengan 378. Jadi jumlah kursi pada gedung ini adalah 378 buah. Bagaimana adik-adik bisa mengerti? Semoga adik-adik bisa paham penjelasan yang diberikan. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 6. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 200 dan 400 adalah, baik adik-adik, ini kita lihat di sini bilangan kelipatan 3. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah jumlah, berarti yang ditanyakan adalah deret. Deret apa? Deret aritmetika, karena di sini dia sudah menyatakan kelipatan 3, berarti bedanya selalu sama, yaitu 3. Nah, di antara 200 dan 400 itu bilangan kelipatan 3-nya kita mulai dari 201, kemudian lanjut 204, 207 dan seterusnya sampai 399. Nah, kita tahu bahwa bilangan antara 200 dan 400 yang kelipatan 3 itu terakhirnya adalah 399. Maka kita cari dulu berapa banyak bilangan ini, berapa N-nya, berapa banyak bilangannya. Di sini A-nya adalah 201, A-nya suku awal, bedanya adalah 3. Nah, bilangan terakhirnya adalah 399. Berarti dengan menggunakan rumus barisan aritmetika kita bisa dapatkan jumlah banyaknya bilangan.
kita cari banyaknya n. Nah, di sini UN-nya 399. Berarti kita tulis 399 sama dengan A-nya 201 ditambah B-nya 3, 3 kali N 3N, 3 kali 1 3. Jadi 3N kurang 1 kita dapatkan sama dengan, nah di sini 399 kurang 198, karena 201 kurang 3 ini 198. Jadi 399 kurang 198 itu sama dengan 3N. 399 kurang 198 201, 201 sama dengan 3N. Jadi N-nya sama dengan 67. Nah, di sini kita sudah bisa mencari jumlah bilangan kelipatan 3 antara 200 dan 400. Kita masukkan rumusnya sudah, ini adalah rumus deret aritmetika. Maka yang ditanya adalah S67. Maka S67 sama dengan 67 per 2 dikalikan dengan 2A. 2 kali 201 ditambah N kurang 1 kali B. 67 kurang 1 kali 3. Maka kita dapatkan S67, 67 per 2 dikalikan 402 tambah 198. Kita dapatkan S67, 67 per 2 dikali 600 sama dengan 20.100. Jadi jumlah bilangan kelipatan 3 antara 200 dan 400 adalah 20.100. Bagaimana adik-adik? Bisa mengerti penjelasan ini? Kita lanjut dengan soal nomor 7. Seorang pemetik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 50 tambah 25N. Jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari pertama adalah, jadi 10 hari pertama itu berapa jeruk yang dipetik? Baik, kita lihat di sini dia sudah menentukan rumus barisannya, yaitu UN sama dengan 50 tambah 25N. Maka untuk hari pertama itu kita dapat sama dengan 50 tambah 25 kali 1, berarti hari pertama dia memetik 75 buah. Untuk hari kedua itu dipetik 100 buah. Nah, di sini yang ditanya jumlah, berarti nanti kita menggunakan rumus deret. Untuk hari ketiga dia memetik 125 buah. Nah, untuk hari ke-10 berarti kita dapat 300 buah. Berarti jumlah dari hari pertama sampai hari ke-10 itu kita tuliskan dengan rumus SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. UN-nya kita sudah dapat sini. Berarti selama 10 hari maka S10, 10 per 2 dikalikan dengan 75 tambah 300. Karena tadi kita sudah dapat UN-nya adalah 300. Maka kita dapat jumlah jeruk yang dipetik selama 10 hari adalah 1875 buah. Jadi jeruk yang dipetik selama 10 hari adalah 1875 buah. Bagaimana adik-adik, bisa mengerti, bisa memahami? Kita langsung dengan soal nomor 8. Sebuah perusahaan memberi THR tahun pertama sebesar 3 juta rupiah. Setiap tahun THR tersebut naik 500.000. Jumlah THR yang diterima tiap karyawan tersebut selama 10 tahun adalah, jadi kira-kira selama 10 tahun itu satu karyawan mendapatkan berapa THR-nya selama 10 tahun. Kita sama-sama hitung. Di sini tahun ke-1 kita sebut sebagai A, yaitu 3 juta sebagai suku awal. Kemudian setiap bulan itu kenaikan 500.000, berarti bedanya adalah 500.000 antara setiap tahun dia menjadi kenaikan 500.000, bedanya 500.000. Nah, yang ditanya adalah jumlah, berarti yang ditanya adalah rumus deret. Nah, kita tentukan dulu UN-nya sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Maka selama 10 tahun U10-nya sama dengan 3 juta ditambah 9 kali 500.000. Berarti sama dengan 3 juta ditambah 9 kali 500.000 sama dengan 3 juta tambah 4.500.000. Berarti selama 10 tahun itu tahun ke-10 itu THR-nya adalah 7.500.000. Maka jumlah THR-nya adalah SN
sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Kita dapat S10 nya sama dengan 10 per 2 dikali 3 juta tambah 7.500.000 sama dengan 5 kali 10.500.000 sama dengan 52.500.000. Jadi jumlah THR yang diterima tiap karyawan tersebut adalah 52.500.000. Ini selama 10 tahun. Kita lanjutkan dengan soal nomor 9. Sebuah besi dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmetika. Jika panjang besi terpendek 1,2 meter dan terpanjang 2,4 meter, maka panjang besi sebelum dipotong adalah, di sini pilihan A 9,0 meter, B 8,2 meter, C 8,0 meter, D 7,5 meter. Kita jawab. Di sini suku awalnya adalah 1,2 meter dan suku terakhirnya U5 adalah 2,4 meter. Yang ditanya adalah apa? Jumlah. Maka kita menggunakan rumus deret. Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Maka N nya 5 per 2 dikalikan dengan 1,2 tambah 2,4 sama dengan 5 per 2 dikali 3,6 sama dengan 5 kali 1,8 karena 3,6 bagi 2 1,8. Jadi jumlah besi sebelum dipotong adalah, panjang besi sebelum dipotong adalah 9 meter. Jadi panjang besi sebelum dipotong adalah 9 meter. Kita lanjut dengan soal nomor 10. Jadi ini jawabannya A. Soal nomor 10. Hasil produksi pakaian seragam sekolah putih abu-abu yang dibuat oleh siswa SMK jurusan Tata Busana pada bulan pertama menghasilkan 80 setel. Setiap bulan berikutnya hasil produksi meningkat sebanyak 10 setel, sehingga membentuk deret aritmetika. Banyak hasil produksi selama 6 bulan pertama adalah titik-titik setel. Baik, ini dia sudah katakan di dalam soal baru membentuk deret aritmetika. Berarti kita menggunakan rumus deret. Kita jawab. Di sini A-nya 80, bulan pertama 80, kemudian bedanya 10. Setiap bulan dia naik 10 setel. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Maka 6 per 2, 6 bulan, 6 per 2 dikalikan dengan A nya 80 ditambah UN 80 tambah 5 kali 10. Jadi kita akan dapat UN nya kan sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A nya 80 ditambah N kurang 1 nya 6 kurang 1 5 dikali dengan B, B nya 10. Maka kita dapat 6 bagi 2 3 dikali 80 tambah 50 tambah 50 130. Sehingga kita dapat S6 nya sama dengan, S6 ini artinya banyak produksi selama 6 bulan pertama, 3 kali 2 10. Jadi jumlahnya adalah 630. Sehingga kita dapat jumlah produksi selama 6 bulan pertama adalah 630 setel. Bagaimana adik-adik bisa mengerti, bisa paham? Baik, ini hari kita belajar 10 soal tentang barisan dan deret. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan tentang soal barisan dan deret pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Salam jumpa lagi, semoga adik-adik semakin senang belajar matematika bersama saya, Pak Wempi. Terima kasih.